Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masrur, NPM 2213101011. Mata kuliah penulisan ilmiah, program studi PSMKM semester 2, untuk dosen mata kuliah Dr. Nani Sari Murni SKM MKes. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal-soal yang sudah disiapkan. Soal pertama, jelaskan hal yang perlu dimunculkan dalam penulisan pendahuluan dalam sebuah artikel. Pendahuluan pada karya ilmiah atau tugas akhir merupakan bagian terpenting dari suatu karya ilmiah. Sekarang deskripsi, karena isi dari pendahuluan itu sendiri adalah gambaran secara detail dari penelitian yang kalian lakukan. Penulisan pendahuluan harus detail mulai dari permasalahan yang diangkat dari penelitian secara umum sampai hasil penelitian yang diharapkan. Yang pertama, paragraf pertama menjelaskan mengenai permasalahan secara umum. Pada paragraf ini menjelaskan mengenai permasalahan secara umum dari topik yang kalian angkat pada penelitian kalian. Setelah penjelasan mengenai permasalahan secara umum, kalian secara kembali mengapa masalah tersebut sangat penting untuk diselesaikan. Jangan lupa untuk mencantumkan sumber atau situasi yang membuktikan bahwa masalah tersebut adalah fakta dan benar-benar terjadi. Yang kedua, paragraf kedua menjelaskan mengenai masalah secara khusus. Paragraf kedua ini menjelaskan masalah yang akan diselesaikan secara khusus. Khusus di sini mempunyai arti bahwa pembahasan masalah sudah menjurus pada objek yang mengalami masalah. Kalian harus menjelaskan objek yang akan kalian mulai dari pengertian detail masalah pada objek tersebut dan alasan mengapa Anda ingin menjelaskan masalah pada objek tersebut. Paragraf ketiga menjelaskan mengenai solusi yang sudah ada atau current solution. Selanjutnya paragraf ketiga ini berisi solusi yang sudah ada. Mengamati solusi yang sudah ada dapat dilakukan dengan membaca penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang Anda lakukan. Tulis beberapa solusi yang Anda dapatkan dan juga lupa sisipkan situasi pada akhir kalimat atau akhir paragraf. Paragraf keempat berisi kekurangan atau kelebihan dari solusi yang sudah ada. Jika kalian sudah mempunyai gambaran mengenai metode yang digunakan dari hasil penelitian terdahulu, kalian bisa mengambil salah satu sisi untuk dibahas. Paragraf keempat yaitu kelebihan atau kekurangannya. Paragraf kelima berisi solusi yang akan diberikan terhadap permasalahan yang diangkat. Setelah kalian menjelaskan kelebihan atau kekurangan dari penelitian terdahulu, maka langkah selanjutnya adalah menyampaikan sebagaimana solusi yang akan kalian ajukan. Jika kalian membahas kekurangan dari metode yang dipakai pada penelitian terdahulu, maka pada penelitian saat ini disebut metode baru yang kalian usulkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika kelebihan dari penelitian terdahulu yang kalian angkat, maka pada penelitian saat ini Anda bisa memakai metode yang sama untuk menyelesaikan masalah pada objek penelitian Anda. Setelah itu, tambahan penjelasan metode-metode yang Anda usulkan secara singkat serta data yang Anda gunakan secara singkat. Untuk soal kedua, apa kesalahan yang sering terjadi dalam menulis pendahuluan dalam sebuah artikel? Yang pertama, ketidaksesuaian analisis dengan identitas masalah. Yang kedua, pendahuluan yang terlalu panjang dan berbelit-belit. Yang ketiga, isinya hanya berupa data saja. Yang keempat, tidak sesuai dengan aturan kebahasan. Yang kelima, penulisan kutipan yang berantakan. Dan yang keenam, hanya mengopi paste dari sumber artikel yang lain. Soal ketiga, jelaskan hal yang perlu dimunculkan pada penulisan metode di sebuah artikel. Metode penelitian yang paling sering digunakan adalah ada dua jenis, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus untuk melakukan analisis dan pendeskripsian terhadap suatu masalah. Sedangkan
Untuk metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang fokus dengan analisis terhadap angka trouble sehingga statistik. Metode penelitian mengurangi cara-cara pelaksanaan penelitian secara subjektif, penelitian populasi dan sampel, pengumpulan data, teknis data, data tunggal, bulan dan tahun penelitian, lokasi penelitian, dan tempat pengambilan data. Soal keempat, apa masalah yang sering terjadi dalam menulis metode dalam sebuah artikel? Yang pertama, penelitian menyebutkan jenis penelitian tetapi tidak menjelaskan sudut pandang jenis penelitian tersebut. Yang kedua, salah dalam membedakan antara lokasi penelitian dan tempat pengambilan data. Yang ketiga, salah dalam membedakan antara objek penelitian dan subjek penelitian. Yang keempat, salah penentuan ukuran sampel dan teknik pengambilan sampel. 5. Peneliti hanya menulis definisi dari beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tersebut, sehingga alasan metode pengumpulan data tersebut yang digunakan dan diambil dengan menggunakan metode tersebut tidak jelas. Soal kelima, apa saja yang dapat diperoleh oleh pembaca pada bagian hasil? Dijelaskan dari hasil penelitian berdasarkan data yang didapat. Setelah itu hasil penelitian dibahas lebih luas dalam sub-sub pembahasan. Hasil penelitian berisi deskripsi dan analisis data serta interpretasi secara lengkap. Bagian ini berisi paparan objek penelitian terhadap hasil-hasil penelitian, antara lain penemuan-penemuan penelitian, penjelasan serta penafsiran dari data dan hubungan yang diperoleh, serta membuat generalisasi dari penemuan. Apabila terhadap hipotesis, maka pada bagian ini juga menjelaskan proses menguji hipotesis beserta hasilnya. Hasil penelitian harus disajikan secara jelas dan sistematis supaya mudah dibaca dan dipahami. Jugianto 2015 menyatakan bahwa hasil penguji analisis dalam suatu penelitian yang jelas yang tidak dibahas menunjukkan bahwa peneliti tidak mempunyai konteks kriteria dari hasil penelitiannya. Hasil dari pembahasan dalam sebuah laporan penelitian merupakan inti dari sebuah tulisan ilmiah. Penulis harus menyajikan secara cermat dan jelas mengenai hasil analisis serta pembahasan berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori. Setelah memperoleh hasil penelitian, maka harus kita akan bahas untuk menemukan fokus permasalahan. Penyajian hasil dari penelitian tersebut dilakukan dengan cara deskriptif naratif, menggunakan tabel atau grafik, atau dengan menggunakan gabungan dua dan ketiganya secara sekaligus. Penggunaan ketiga cara tersebut disesuaikan dengan jenis data dan sejauh mana deskripsi data akan dijelaskan. Misalnya, awal peneliti memaparkan narasi temuannya, kemudian didukung dengan sajian data dalam bentuk tabulasi. Tabel atau grafik, peneliti juga menyajikan data-data hasil peneliti, kemudian mendukung grafik dilanjutkan dan deskripsi narasi. Soal yang keenam, jelaskan hal yang perlu dimunculkan dalam penulisan pembahasan. Pembahasan membahas hasil penelitian yang diperoleh dan dikaitkan dengan teori atau hasil penelitian lain yang relevan. Pembahasan hasil penelitian digunakan untuk mengemukakan hasil dan ulasan terhadap hasil penelitian yang diarahkan untuk dapat disimpulkan guna memenuhi tujuan penelitian. Pembahasan yang dimaksudkan adalah untuk menyajikan gambaran yang lebih tajam terhadap data-data temuan, sehingga tidak hanya sekedar menyajikan ulang data, melainkan memberikan analisis, penafsiran, dan pemaknaan terhadap temuannya. Dengan demikian, pembahasan adalah menjelaskan pemaknaan terhadap data-data hasil penelitian, sehingga dapat dipahami dengan jelas temuan penelitian yang diperoleh.
Pembahasan dapat dilakukan dengan fokus pada aspek teoritis dan aspek metodologis. Pada aspek teoritis perlu dijelaskan dan dibandingkan antara premis yang sudah digunakan untuk membangun hipotesis dengan menyatakan empiris di lapangan. Apabila teori yang ada belum mampu menjelaskan fenomena tersebut, dapat digunakan logika baik deduktif maupun induktif. Pada aspek metodologis, bahwasannya tidak ada penelitian yang sempurna, sedikit banyak akan mempengaruhi hasil peneliti. Peneliti perlu mengaji hasil peneliti tersebut apakah dipengaruhi oleh kontribusi langkah-langkah metodologis yang sudah dilakukan. Pembahasan yang harus dilakukan dengan analisis mendalam terhadap hasil peneliti. Berdasarkan data yang ada, peneliti menafsirkan data tersebut dengan masalah yang ada, dipecahkan dan dalam peneliti. Pembahas juga perlu dilakukan dengan melakukan perbandingan hasil peneliti yang diperoleh dengan hasil peneliti sebelumnya, referensi atau teori yang ada. Hal ini dilakukan untuk memperoleh interpretasi yang lebih luas dan mendalam terhadap hasil-hasil yang diperoleh. Dengan demikian, hasil peneliti yang diperoleh dapat dipahami secara mendalam sehingga terlihat jelas hasil peneliti yang didapatkan di antara hasil penelitian dan teori yang ada. Terima kasih. Itulah jawaban yang sudah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.